Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akhirul anbiya wa imamur rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih bisa diberikan sebuah nikmat berupa nikmat kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan mengucapkan syukur kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Aflata Faulil. Saya mahasiswa STI Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari UTS untuk mata kuliah akhlak tasawuf. Baiklah, di pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai akhlak terhadap ilmu dan ahlinya. Sebelum itu, kita akan membahas tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, yang berarti sifat, tabiat, atau perilaku. Dalam pengertian Islam, akhlak ini adalah sifat atau karakter yang melekat pada diri seseorang yang menjadi dasar perilaku dan tindakannya, baik terhadap Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Akhlak juga secara istilah adalah nilai-nilai atau prinsip moral yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan. Akhlak juga mencakup segala aspek perilaku, mulai dari ucapan, perbuatan, hingga niat yang mendasarinya. Dalam Islam juga akhlak baik disebut kita dengan akhlakul karimah. Apa yang maksud dengan akhlakul karimah ini adalah perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, lalu kita masuk mengenai tentang ilmu. Ilmu merupakan anugerah yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi dasar bagi kehidupan yang penuh berkah. Oleh karena itu, setiap individu yang berinteraksi dengan ilmu harus memiliki akhlak yang baik terhadap ilmu dan ahlinya. Baiklah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terhadap ilmu, akhlak terhadap guru, akhlak seorang murid, dan akhlak terhadap sesama murid. Yang pertama, akhlak terhadap ilmu. Yang pertama, kita harus menghormati ilmu sebagai karunia Allah. Ilmu harus dipandang sebagai karunia yang suci. Oleh sebab itu, kita dilarang menggunakan ilmu untuk hal-hal yang merugikan orang lain atau melanggar syariat dari ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Lalu yang kedua, mencari ilmu dengan niat yang ikhlas. Niat dalam menuntut ilmu haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ilmu tidak seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan duniawi semata, melainkan juga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis mengatakan, "Man talaba ilman yuridu bihi wajhallah fa asaba bihi dunya, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dilakukan karena Allah,
tetapi dia mencarinya hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan akan kehilangan keberkahannya. Maka kita sebagai penuntut ilmu harus berusaha menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah telah bersabda, "Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin." Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan kasyajari, bagaikan pohon bila samarin yang tidak berbuah. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon yang tak berbuah. Lalu selanjutnya kita harus menjaga adab dalam proses pembelajaran. Dalam menuntut ilmu, menjaga kesopanan sangat penting, baik terhadap materi ilmu itu sendiri maupun sumbernya, seperti buku atau media pembelajaran lainnya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai akhlak terhadap guru. Kita yang pertama kali harus menghormati dan menaati guru. Guru memiliki peran besar dalam memberikan ilmu. Oleh karena itu, murid wajib menghormati, mendengarkan, dan menaati nasihat serta arahan dari guru. Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis mengatakan, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa yarham sagirona wa ya'rif li'aliman haqqahu." Rawahu Ahmad. Bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Lalu yang kedua, kita harus bersikap sopan dalam berinteraksi ketika berbicara atau bertemu dengan guru. Murid harus menunjukkan kesopanan dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak memotong pembicaraan, dan menjaga sikap hormat. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kita tidak membantah guru. Membantah dalam artian ini kita berdebat dengan guru tanpa dasar yang jelas, dapat dianggap sebagai sifat yang kurang beradab. Sebaliknya, kita harus diskusi dengan baik, dengan cara yang santun. Lalu yang keempat, kita harus berterima kasih dan mendoakan guru sebagai bentuk penghormatan murid, dan dianjurkan juga untuk mendoakan kebaikan bagi guru atas ilmu yang telah diberikan. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas mengenai akhlak seorang murid. Bersemangat dalam belajar, seorang murid harus menunjukkan dedikasi dan semangat dalam menuntut ilmu, tanpa mudah menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju ke surga. Yang kedua, kita harus bersikap tawadu. Kesombongan adalah sifat yang harus dihindari oleh murid. Tawadu adalah rendah hati, akan membantu murid menerima ilmu dengan lebih baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang yang beriman. Lalu selanjutnya kita, yang ketiga, menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Lalu yang selanjutnya, kita tidak menyontek juga atau berbuat curang dalam proses belajar, karena kejujuran adalah hal yang lebih utama. Menyontek adalah tindakan yang merusak moral dan harus dihindari. Lalu selanjutnya adalah akhlak terhadap sesama murid. Yang pertama, saling menghormati. Sesama murid harus saling menghormati, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam diskusi atau pembelajaran. Sebagaimana firman Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Lalu yang kedua, kita harus bersikap toleran dalam belajar bersama. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Murid harus bersikap toleran dan menghargai pandangan orang lain. Yang ketiga, kita harus saling membantu. Selanjutnya, menjaga kerukunan. Konflik antara murid dapat mengganggu suasana belajar. Oleh karena itu, murid harus menjaga kerukunan dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Lalu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini mengenai akhlak terhadap ilmu dan ahlinya adalah, akhlak terhadap ilmu itu sangat penting untuk membangun kehidupan yang penuh berkah. Dengan menghormati ilmu, guru, murid, dan sesama murid, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang luas, serta membawa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan akhlak yang baik adalah tanggung jawab bersama yang harus selalu kita upayakan oleh setiap individu. Baiklah, sekian pembahasan kita
untuk akhlak terhadap ilmu dan ahlinya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat dan dapat kita gunakan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.